Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Pagi Pak Dato. Ya, baik. Tuhan, kita akan segera mulai lagi dalam acara kita pada pagi ini. Saya kayaknya harus lepas jas deh karena agak sedikit panas. Ya, dan kita masih di ini ya, masih di 1 Samuel karena kita sedang belajar tentang Raja Saul di sini. Kita belajar tentang Raja Saul, raja pertama dari Israel. Kita sedang membahas dia. Isian masih sama dengan yang 2 minggu lalu. Dan sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ronald begitu Bapak. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menghantarkan kami ke tempat ini untuk kami membaca kebenaran firman-Mu lewat sekolah minggu masa. Kami berdoa Tuhan mengajarkan kami firman kepada Pak Stephen yang menjadi narasumber kami, dan juga Tuhan memberikan kami kepadean Tuhan fokus agar kami mengerti apa yang diajarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, ya jadi kita masih mempelajari tentang tokoh Saul ini, dan kita sudah melihat bahwa awalnya dia cukup baik sebenarnya, dan Tuhan juga menyertai dia. Namun belakangan dia melalui ini dia sendiri, ya, melalui kesalahan dia sendiri akhirnya mendiskualifikasi dirinya. Dan coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang 1 Samuel pasal 15. Ini kesalahan dia yang kedua di sini. Kesalahan dia yang kedua. Kita lihat di isian kita di poin nomor 5. Oke, 5B. Yang satu sampai sana gitu kan? Iya. Saya 5B. Dan ini adalah kesalahan Saul, bukan Samuel. Coba kita intip sebentar. Kalau kita baca dari ayat 1 ya, saya akan bacakan beberapa di sini. Berkatalah Samuel kepada Saul, 1 Korintus 15. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke, jadi ini ada instruksi spesifik dari Tuhan pada waktu itu kepada Saul, bahwa Saul harus membalaskan hukuman Tuhan kepada suatu bangsa namanya Amalek di sini. Dan Amalek ini sebenarnya masih keturunan dari Esau ya. Jadi sebenarnya masih ada saudara dengan Israel juga, tapi Amalek ini akhirnya menjadi suatu bangsa yang jahat dan sangat menentang Tuhan, dan adalah salah satu negara pertama yang menyerang Israel ketika Israel keluar dari Mesir. Jadi Israel keluar dari Mesir, ya Anda bisa bayangkan bangsa yang sudah diperbudak kan 430 tahun, keluar dari Mesir, tiba-tiba langsung diserang oleh mereka begitu. Dan apa yang terjadi? Oke, akhirnya Saul melakukan itu. Kita lihat dari ayat 4 dan seterusnya. Kita lihat ayat yang ke-7, lompat ya. Ayat 7 masih pasal 15. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, jadi ternyata Saul tidak menepati apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dia tidak menumpas semua Amalek. Rajanya ditinggalkan hidup, dan walaupun dikatakan rajanya ditinggalkan hidup di sini, ada indikasi bahwa yang lain juga ada yang ditinggalkan hidup, istilahnya gitu ya. Dan indikasinya adalah, karena kalau kita baca selanjutnya, kita akan ketemu dengan orang Amalek lagi. Ya, coba kita lihat misalnya di ini ya, masih di 1 Samuel 1
Samuel pasalnya yang ke 30, kita lihat sini ya. Dan 1 Samuel pasal 30. Dan di sini ini sudah zamannya ini peralihan antara Saul ke Daud. Dan Daud waktu itu berbasis di satu desa kecil namanya Ziklag. Nah, lalu Ziklag ini dikalahkan, dihancurkan oleh siapa? Itu oleh orang Amalek, katakan di sini kan. Perhatikan ayat 1 ya, 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya, jadi ternyata masih ada orang Amalek. Nah, kok bisa masih ada? Bukankah mestinya sudah ditumpas habis oleh si Saul gitu? Ternyata masih ada orang Amalek. Jadi ini mengindikasikan bahwa Saul memang tidak menumpas habis semua Amalek. Jadi dia menyisakan Agag, rajanya. Nah, tapi ada indikasi bahwa yang lain juga ada yang terluput begitu. Yang lain ada yang disisakan juga begitu. Jadi kita balik lagi ke 1 Samuel pasalnya yang ke 15 di sini kan. Jadi satu, dia tidak musnahkan semua manusianya. Dan dua, dia tidak musnahkan semua kambing dombanya. Dia tidak musnahkan, mestinya semua kambing dombanya dimusnahkan juga. Dan Tuhan memerintahkan ini karena Tuhan tidak mau ya orang Israel melakukan ini dengan motivasi yang salah. Jadi melakukan perintah Tuhan tapi dengan motivasi yang salah itu hasilnya tidak akan bagus juga. Nah, jadi motivasi mereka menyerang Amalek bukanlah mestinya maksudnya orang Israel ingin merampas harta mereka, ya ingin memiliki harta bendanya orang Amalek. Ya kalau begitu apa bedanya Israel dengan perampok-perampok dan istilahnya ya penjahat-penjahat yang malakin orang begitu. Ya, jadi nggak ada beda kalau begitu kan. Nah, tapi motivasi Israel adalah saya sedang melakukan perintah Tuhan, membalaskan murka Tuhan kepada bangsa ini. Nah, mestinya itu motivasinya. Gitu. Tetapi ketika Saul di sini, lalu dia tidak musnahkan kambing dombanya Amalek, tapi yang jelek dia musnahkan, yang bagus dia simpan. Nah, ini kan terlihat akhirnya berarti mereka melakukan perintah Tuhan ini, tapi tidak dengan motivasi yang benar. Nah, dan Saul sebagai raja mencerminkan hal tersebut. Ya, sehingga di dalam isian kita di poin 5b di sini, Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek tentunya. Ya, bangsa Amalek, musuh kuno Israel. Nah, Tuhan secara spesifik memerintahkan agar tidak ada orang maupun hewan yang dibiarkan hidup. Nah, Saul berperang dengan baik, artinya dia menang. Tetapi ia menyisakan, nah rajanya siapa tadi namanya? Agag. Ya, Agag namanya agak ya, gitu ya, agak gitu. Agag ya, dia menyisakan Agag raja Amalek dan juga menyisakan ternak terbaik, kambing domba dan sapi yang terbaik. Dan insiden ini membuktikan bahwa Saul tidak menganggap serius firman Tuhan. Ya, Saul tidak menganggap serius firman Tuhan. Ya, dan kadang-kadang kita sering berpikir dalam hati kita, andai kata saya bisa mendengar langsung suara Tuhan, wah itu pasti enak, jadi gampang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kan? Andai kata saya bisa mendengar langsung Tuhan ngomong, begini, A, B, wah enak banget gitu kayak. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab seperti Saul dan lain sebagainya, mereka mendengarkan langsung ini firman Tuhan dari Nabi, tapi mereka tetap tidak lakukan. Dan sebenarnya kita tidak perlu heran dengan itu, karena kita pun hari ini ada mendengar suara langsung Tuhan, bukan secara audible, tapi dari Alkitab begitu. Dan itu pun tidak kita lakukan begitu. Jadi apa yang membuat kita yakin bahwa kalau kita baca Alkitab dan kita tidak lakukan, apa yang membuat kita yakin bahwa kalau kita mendengar suara langsung kita akan lakukan? Begitu. Apakah suara langsung begitu itu lebih meyakinkan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab? Gitu kan?
Nah, kalau apa yang tertulis dalam Alkitab saja kita tidak lakukan, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan saya maunya dengar langsung, baru saya mau lakukan? Enggak masuk di situ. Apa yang sudah tertulis saja kamu nggak mau lakukan. Ya, dan dia tidak menganggap serius, dan mungkin dalam benaknya Saul, dan kita kadang-kadang juga berpikir demikian, ini poin yang kecil. Jadi kalau saya tidak lakukan poin yang kecil ini, toh yang kan mungkin Saul berpikir, ya 90% udah saya lakukan lah, gitu. Udah saya kalahkan, udah saya musnahkan sebagian besarnya. Ya. Intinya 90% udah saya lakukan. Ya cuman masalah ini aja gitu, kok Tuhan marah banget gitu kan, kok sewot gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan suatu ketundukan yang total ya. Ini menunjukkan hati kita sebenarnya, hati kita. Makanya coba kita lihat ininya alasannya Saul, kita lihat di sini. Waktu Samuel datang, kalau kita lihat nanti kita akan bahas juga. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11 di sini ya. Lalu datanglah firman Tuhan pada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Nah, nanti kita akan bahas sedikit kok Tuhan bisa menyesal, gitu kan? Tapi saya ingin ajak kita turun lagi ke ayat yang ke 15. Waktu Samuel tanya Saul, kamu sudah lakukan firman Tuhan belum? Sudah. Terus Samuel bilang, lalu ini apa ini domba-domba ini, gitu kan? Kenapa masih ada di sini? Nah, ayat 15 jawab Saul, semuanya itu dibawa dari orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik. Jadi satu dia push ke rakyatnya, jadi bukan dia gitu kan. Rakyat yang melakukan ini. Rakyat yang menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Jadi dia satu dia push ke rakyat, nomor dua dia pakai alasan ini untuk persembahan kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan senang dong gitu kan. Ini kan untuk persembahan kepada Tuhan. Ya. Tapi ingat bahwa waktu orang Israel mempersembahkan kepada Tuhan itu kan gini, sebagian misalnya orang persembahkan domba ya, itu ada bagian yang harus dibakar di hadapan Tuhan, lemak-lemaknya terutama. Lalu sisanya itu dibagi dua, sebagian untuk imam, sebagian untuk orang yang mempersembahkan itu. Jadi mereka persembahkan mereka selamatkan yang terbaik untuk persembahan pada Tuhan, mereka bakal dapat juga di situ ya. Dan jadi dia pakai alasan ini kan untuk persembahan pada Tuhan. Jadi kayak istilahnya Tuhan kita bagi hasil lah ini. Bagian untuk kamu, sebagian untuk saya, gitu kan? Mereka mau bagi hasil sama Tuhan di sini. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan? Dan dia ulangi lagi alasan itu ya di ayat 20. Lalu kata Saul pada Samuel ayat 20, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jadi dia masih berbantah-bantah dengan Samuel. Samuel bilang kamu enggak menaati. Dia bilang menaati kok, begitu kan? Menaati kok, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri kutumpas. Jadi, kamu sebutkan bahwa Agag kamu tidak bunuh, gitu kan? Ayat 21 kembali dia persalahkan, tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk persembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Oke. Tetapi jawab Samuel, nah ini penting ya, ayat 22 dan 23, ini salah satu ayat yang indah dalam Alkitab. Samuel 15 ayat 23. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi kembali kepada kita sering berkata kalau di dalam perjanjian baru, Roma 12 ayat 1 ya, memberitahu kita hari ini kita suruh mempersembahkan apa? Diri kita kan? Nah, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus. Jadi sebenarnya sama. Jadi di dalam PL Samuel bilang lebih baik kamu mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Taat sama Tuhan. Daripada persembahan berupa kambing domba. Nah, mendengarkan dan taat sama Tuhan, ini kan intinya ya, inilah yang dimaksud di Roma 12 ayat 1 ini, mempersembahkan diri kita. Jadi saya inilah persembahannya bagi Tuhan, saya akan taat sama Tuhan, saya akan tunduk sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau saya bagaimana, saya mau. Ya. Dan kadang-kadang ayat ini sering ditafsirkan
jadi melayani Tuhan gitu ya, maksudnya kayak menjadi gembala, menjadi penginjil. Nggak harus demikian juga. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, ya siap begitu. Kalau kehendak Tuhan bagi saya adalah menjadi seorang pemberita firman, menjadi seorang gembala, ya kalau itu kehendak Tuhan, saya siap begitu. Dan kalau misalnya Tuhan mau saya bekerja yang lain dan memuliakan Dia di dalam pekerjaan saya, ya oke, saya akan lakukan itu juga begitu. Ya, jadi mendengarkan dan taat sama Tuhan di sini ya, ini adalah lebih baik daripada persembahan kambing domba, karena ini persembahkan diri sendiri. Oke, dan lanjut lagi masih di 22 di situ. Ya, memperhatikan lebih baik dari lebah domba-domba jantan ayat 22, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama dengan menyembah berhala dan terafim. Jadi hari ini kita sebagai orang Kristen, kita tidak lagi biasanya ada patung apa gitu kan di rumah kita, dan tidak ada pakai patung-patung begini. Ada toko-toko tertentu masih banyak patung, ya ada yang perutnya buncit gitu kan, patung begitu, ada yang macam-macam, ada patung. Kalau kita pergi ke Bali ada banyak ini ya, di tiap-tiap ya ada ini kayak tempat-tempatnya. Nah, kita orang Kristen, kita mungkin berbangga dengan kata, oh saya nggak ada patung-patung seperti itu. Tapi walaupun kita tidak ada patung-patung seperti itu, Tuhan bilang apa? Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan jadi ketika kita mengeraskan hati, mendegilkan hati, itu sama-sama saja Tuhan bilang. Karena itu berarti kamu punya ilah lain. Siapa ilah lain itu? Ya diri kita sendiri gitu. Ya kita mengangkat diri kita menjadi Allah. Ketika kita tidak mau taat sama Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kan? Oke, jadi itu adalah yang Tuhan ajarkan di sini. Nah, kembali kepada poin tadi, masalah Tuhan menyesal, karena ini sering ditanya ya oleh orang. Tadi dalam 1 Samuel 15 dikatakan Tuhan menyesal, aku menyesal, ya, aku menyesal. Tuhan menyesal. Tuhan bisa menyesal, kan? Nah, ini sering ditanya oleh orang. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Aku menyesal telah menjadikan Saul raja. Nah, untuk bisa memahami ini, kita harus lihat di ayatnya yang masih di pasal yang sama, ayat yang ke-28 dan 29. Ya, masih di 1 Samuel pasal 15 ayat 28 dan 29. Dikatakan di sini, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya pada orang lain yang lebih baik daripadamu, lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, di sini ada suatu hal yang aneh, karena di satu pasal yang sama Tuhan berkata aku menyesal, tapi dia juga berkata aku tidak menyesal. Nah, aku bukan manusia, jadi Tuhan tidak menyesal. Nah, ini di ayat berapa tadi? 11 ya? Ini di ayat 29. Masih satu pasal yang sama. Satu pasal yang sama, Tuhan menyesal atau tidak menyesal. Dan bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, berarti kata menyesal itu ada rentang arti. Ya, biasanya kan satu kata itu ada rentang arti. Nah, jadi dalam pengertian tertentu Tuhan menyesal, dalam pengertian tertentu Tuhan tidak menyesal. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ada di ayat yang ke-29 di sini kan. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Perhatikan kata-kata itu. Ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak menyesal berkaitan dengan kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Kalau menyesal itu ada hubungannya dengan kelemahan manusia tertentu, maka Tuhan tidak bisa menyesal seperti itu. Tetapi Tuhan menyesal dalam pengertian yang lain lagi. Ya. Nah, pengertian apa? Coba lihat sini ya. Nah, ketika dikatakan Tuhan menyesal, Tuhan menyesal, tidak menyesal, dia bukan manusia. Kalau manusia menyesal biasanya apa? Karena apa?
misalnya manusia menyesal karena telah salah jalan, salah pilih, ya, salah melakukan sesuatu, pokoknya ada suatu kesalahan kan. Ada kesalahan maka manusia bisa menyesal, misalnya ya salah lah pokoknya. Kita akhirnya menyesal, aduh salah kemarin, ya. Kemarin saya main catur juga menyesal, salah jalan, jadi kalah, salah, gitu. Itu melakukan suatu kesalahan. Oke, nah Tuhan tidak mungkin menyesal dalam pengertian begini, karena Tuhan tidak mungkin salah. Jadi kalau penyesalan itu adalah karena suatu kesalahan, maka Tuhan tidak mungkin menyesal. Makanya dikatakan, aku Tuhan, aku tidak menyesal. Aku tidak seperti manusia menyesal. Ya, ini satu. Kemudian manusia menyesal ada aspek apa lagi? Ya. Manusia bisa menyesal karena dia tidak tahu. Ya, misalnya dia bikin suatu keputusan, tapi dia nggak tahu hasilnya bakal bagaimana, gitu kan? Lalu ketika muncul hasilnya dia menyesal, gitu. Kenapa saya bikin keputusan itu? Karena dia tidak tahu. Ada banyak hal yang dia tidak tahu kan? Manusia tidak tahu masa depan. Jadi kita bisa menyesal karena kita tidak tahu. Belum tentu suatu kesalahan, tapi ya tidak tahu aja. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, ada dua jalan, karena yang mana yang macet ya. Nah, sebelum zaman Google Map, gitu kan? Nah, kita harus tebak-tebakan juga kadang-kadang gitu kan. Kayaknya jalan ini yang nggak macet nih. Kalau sekarang buka Google Map dulu deh. Nah, kita ambil jalan ini. Ternyata di sini macet, gitu kan? Macet banget, kita nggak bisa U-turn. Nah, kita mungkin menyesal gitu, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu sesuatu. Ya. Nah, Tuhan juga tidak mungkin menyesal karena yang seperti itu, karena Tuhan Maha tahu. Jadi ini adalah elemen-elemen yang sering manusia menyesal. Ya mungkin karena dia salah, mungkin karena dia tadinya tidak tahu, ya akhirnya dia melakukan sesuatu, memilih sesuatu, akhirnya dia menyesal. Nah, ini tidak mungkin pada Tuhan. Makanya ada ayat 29, Tuhan tidak menyesal. Nah, tapi kenapa dikatakan Tuhan menyesal? Nah, berarti ada aspek dari menyesal yang bisa diterapkan pada Tuhan juga. Itu aspek apa? Ya, misalnya nomor satu, menyesal itu pasti biasanya ada suatu kesedihan, sedih atau menyayangkan. Menyayangkan, ya. Aduh, kenapa begini? Ya. Kenapa harus begini, gitu ya? Dan ya, aspek ini ada pada Tuhan. Walaupun Tuhan Maha tahu, gitu. Jadi banyak orang bertanya begini, kalau Tuhan Maha tahu, misalnya Tuhan sudah tahu Saul bakal jatuh lah ya. Kenapa Tuhan perlu sedih untuk itu? Kan dia sudah tahu dari awalnya. Gitu. Tapi kita berkata bahwa hanya karena kita mengetahui sesuatu, bukan berarti kita tidak bisa tetap punya emosi tertentu ketika hal yang kita tahu itu terjadi. Ya, sebagai contoh misalnya, contohnya aja ya, misalnya ada orang yang kita kasihi, dia sakit keras, sakit kritis. Ya, lalu dokter bilang, wah ini kayaknya tinggal ya waktu yang terbatas, saya katakan tinggal 1 bulan. Nah kita sudah tahu itu, tinggal 1 bulan misalnya. Dan kita mungkin sudah siap-siap juga, tapi ketika orang yang kita kasihi itu meninggal, kita tetap sedih juga, gitu. Walaupun kita sudah tahu itu akan terjadi, misalnya. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi, tentu nggak sempurna ya menggambarkan Tuhan. Tapi hanya ilustrasi bahwa hanya karena seorang pribadi mengetahui sesuatu dari awal, bukan berarti dia tidak bisa sedih atau menyayangkan ketika hal itu benar-benar terjadi. Ya, nah, jadi ada aspek ya sedih, menyayangkan. Ya, jadi ketika Tuhan bilang dia menyesal akan sesuatu, ada sesuatu yang dia sedihkan di situ, ada sesuatu yang dia sayangkan. Ya. Dalam kasus Saul di sini, Tuhan menyayangkan kenapa Saul memberontak, kenapa Saul tidak taat. Apakah Tuhan sudah tahu itu? Tuhan sudah tahu, jadi bukan berarti dia tidak tahu. Ya, Tuhan sudah tahu itu. Tapi Tuhan tetap sedih ketika Saul memberontak kepada.
Ya, dan kemudian ada aspek lain lagi ya, di dalam setiap kali di dalam Alkitab dikatakan Tuhan menyesal, selalu ada satu aspek, yaitu suatu keputusan yang baru gitu ya. Suatu keputusan ya untuk ya, melakukan sesuatu berkaitan dengan yang dia sayangkan itu. Ya. Jadi ada setiap kali dikatakan Tuhan menyesal, pasti ada keputusan Tuhan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan hal yang dia sayangkan. Ya. Nah, dalam kasus Saul, keputusan Tuhan adalah dia akan sekarang memecat Saul dari jabatan raja. Kan yang angkat Saul jadi raja siapa? Tuhan. Tuhan angkat Saul jadi raja. Tapi ketika dia tidak taat sama Tuhan, Tuhan bilang aku menyesal. Sekali lagi bukan karena Tuhan bikin kesalahan. Apakah salah Tuhan angkat Saul jadi raja? Ya enggak, gitu. Untuk waktu itu, untuk momen itu memang sudah yang benar gitu. Ya, tetapi Saul tidak taat sama Tuhan, dan Tuhan juga sudah tahu itu akan terjadi. Ya. Tapi Tuhan tetap menyayangkan, dan kemudian pada momen itu Tuhan bilang, oke, kalau begitu sekarang kamu tidak jadi raja lagi. Ya, aku akan mengambil kerajaan itu daripadamu, aku akan berikan pada yang lebih baik. Nah ini konsisten di tempat-tempat lain di mana dikatakan Tuhan menyesal. Contoh salah satu yang paling terkenal Tuhan menyesal juga ada di Kejadian pasal 6, ya, berkaitan dengan air bah. Coba kita baca sejenak di sini ya. Kejadian pasal 6, ini ada perikop lain di mana dikatakan Tuhan menyesal. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5, 6 dan 7. Okay. 5, 6 dan 7 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ini adalah elemen sesuatu yang Tuhan sayangkan, Tuhan sedih, gitu kan? Tuhan sedih melihat kejahatan manusia, Tuhan menyayangkan itu. Ya, maka ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan. Jadi Tuhan menyesal dalam pengertian ini, ya, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan. Nah, itu elemen yang ini, keputusan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan yang dia sayangkan itu. Karena manusia sudah jahat dan kebanyakannya rusak semua. Ya oke, keputusan Tuhan akan membinasakan umat manusia. Ya. Dan itu akan total kecuali ternyata ada satu orang yang mendapat kasih karunia, yaitu Nuh ternyata di situ ya. Oke, jadi tapi ini terilustrasikan. Tapi kalau saya mau menjelaskan Kejadian 6 pun saya akan pakai 1 Samuel pasal 15, karena di 1 Samuel 15 ini di satu pasal yang sama kita melihat dua pernyataan ini, Tuhan menyesal atau tidak menyesal. Ya, sehingga kita bisa lebih ini ya, memahaminya dengan lebih baik. Nah, tentu ini semua tidak masuk akal di dalam skema determinisme, ya, di mana determinisme kan berkata bahwa Tuhan yang menentukan manusia untuk melakukan seperti itu. Nah, kalau Tuhan yang menentukan manusia untuk memberontak, kenapa harus disayangkan? Kenapa harus disayangkan? Tidak perlu disayangkan sama sekali karena itu memang sudah programnya Tuhan. Gitu. Nah, tapi kalau manusia punya kehendak bebas, maka bisa disayangkan. Kenapa kamu memakai kehendak bebas kamu? Walaupun Tuhan sudah tahu nih. Jadi beda ya, Tuhan sudah tahu, tapi bukan Tuhan yang pilihkan buat dia. Maka Tuhan bisa menyayangkan gitu. Tuhan bisa menyayangkan, oke, saya sudah tahu kamu akan berbuat jahat, tapi bukan saya yang suruh kamu berbuat jahat. Jadi saya menyayangkan kamu berbuat jahat. Nah ini berbeda dengan kalau Tuhan yang menentukan dia berbuat jahat. Nanti nggak ada apa-apa yang perlu disayangkan gitu. Memang dia yang sudah tentukan gitu kan? Jadi ada suatu ya. Nah, ada orang yang berkata lagi, apakah ini tidak seolah-olah sepertinya Tuhan berubah? Jadi bagaimana ini dipahami di dalam konsep Tuhan yang dikatakan Tuhan itu immutable, atau tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Kita sering berkata, bahkan di
lagu himne kita kan ada lagu apa itu? Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, kini, selamanya Yesus tetap sama. Kan ada lagunya itu kan. Nah, itu dari ayat Alkitab juga ya, di Ibrani gitu ya. Kemarin, kini, selamanya Yesus tetap sama. Ada ayatnya, aku Allah, aku tidak berubah dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa dikatakan Allah tidak berubah, immutable, tapi menyesal, kemudian sepertinya mengubah keputusannya dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, kita bisa memahami ini dengan berkata bahwa apa yang dimaksud dengan Allah tidak berubah? Yang dimaksud Allah tidak berubah adalah berkaitan dengan sifatnya, karakternya. Sifatnya, karakternya itu tidak berubah. Nah, tetapi karena Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk lain yang punya kehendak bebas, maka supaya sifatnya dan karakternya tidak berubah, maka ketika manusia atau malaikat atau apapun agen lain yang punya kehendak bebas ini berubah, maka sikap Tuhan terhadap mereka juga bisa berubah. Jadi kita bilang sikap Tuhan, sikapnya bisa berubah. Sikap Tuhan bisa berubah. Tapi yang tidak berubah adalah sifat Tuhan. Nah, kenapa demikian? Nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita ambil contoh aja. Ya, misalnya ada orang nih, lalu dia bilang saya nggak akan bergerak, saya tidak bergerak. Nah, dia bisa tidak bergerak secara absolut, tapi hubungan dia dengan benda-benda sekitarnya bisa berubah. Misalnya tadinya ada seorang anak di depan dia, maka hubungan dia adalah saling berhadap-hadapan. Tapi kalau anak ini lalu pindah ke belakang, lalu dianya nggak berubah, maka kita bisa bilang sekarang dia membelakangi. Tapi yang berubah kan bukan dia, tapi yang berubah adalah ini. Yang berubah adalah yang satu ini, dia pindah ke sini. Justru kalau misalnya, oh enggak, saya mau tetap berhadapan dengan dia, maka dia harus berubah juga. Dia harus jadinya ini, jadi sama. Contohnya begini, misalnya sifat Tuhan adalah dia memberkati orang benar. Ini contohnya, kita ambil satu sikap Tuhan ya. Sifat Tuhan adalah dia senang dengan kebenaran. Dia senang dengan kebenaran, oleh karena itu dia punya sikap memberkati orang yang benar. Contohnya, katakanlah misalnya orang benar ini lalu menjadi tidak benar, apakah Tuhan akan tetap mempertahankan sikapnya memberkati orang tersebut? Ya, maka itu berarti sifatnya yang sudah berubah kalau gitu. Yang tadinya dia suka dengan kebenaran menjadi tidak suka lagi dengan kebenaran. Kan tidak mungkin. Justru sifat Tuhan tidak berubah. Sifat Tuhan itu tetap dia menyukai kebenaran. Sehingga ketika ada orang yang berubah, supaya sifatnya tidak berubah, sikapnya harus berubah. Ya, oke, sekarang karena kamu begini, maka sikap Tuhan berubah terhadap orang tersebut. Sama, ya, tadinya kita ini kan musuh Tuhan. Ya, kita ini di bawah penghukuman. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, maka sikap Tuhan terhadap kita juga berubah. Ya. Ya, jadi ini ada kaitan dengan ini sebenarnya teologi, ya teologi. Tapi teologi itu nggak usah kita anggap sesuatu yang esoterik dan aneh, gitu. Tapi sesuatu yang bisa kita pahami ya, tentang Tuhan. Gitu. Oke, nah sedikit mengenai Agag yang diselamatkan oleh Saul. Ternyata dia nggak selamat terlalu lama juga, karena akhirnya dibunuh oleh Samuel, disikat sama Samuel. Ya, tetapi untuk menggarisbawahi betapa berbahayanya apa yang dilakukan oleh si Saul ini, ya dia anggap mungkin ini hal kecil ya, ini hal kecil. Tapi ada satu teori, coba kita
kita buka kitab Esther. Kita buka kitab Esther. Ingat di Esther itu kan tokoh utamanya Esther. Itu protagonis. Antagonisnya siapa? Ingat ya? Penjahatnya siapa di kitab Esther? Haman. Tapi kita lihat di Esther pasal 3 ayat 1 ketika Haman ini diperkenalkan. Dikatakan di sini, sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang apa kan? Orang Agag di sini. Orang Agag. Nah, Agagnya sama dengan yang tadi itu. Nah, sehingga ada teori, kita nggak tahu sih Agag yang dimaksud sini ada hubungan nggak dengan Agag yang Raja Amalek itu. Ya. Tapi ada satu teori bahwa ada hubungannya. Ya, bahwa Haman ini bisa jadi jangan-jangan masih ada keturunan dari rajanya Amalek itu. Ya, sekali lagi, sepertinya Saul tadi sudah kita lihat ayatnya, bukan hanya membiarkan hidup Agag, tapi ada yang lain lah yang berhasil melarikan diri juga. Dan bisa jadi ya, Haman bin Hamedata ini adalah keturunan Agag yang satu itu. Dan kalau itu benar, maka Haman ini kan hampir membinasakan orang Israel. Begitu. Jadi kesalahan Saul yang mungkin dia anggap sepele pada waktu itu, Tuhan aku kan sudah lakukan 90% dari perintah. Ya, aku tinggal sisakan si Agag satu inilah, begitu kan? Dengan kambing dombanya lah. Ya, ini kan sepertinya hal kecil, gitu. Ya, tetapi ternyata menimbulkan bahaya yang begitu besar gitu, bagi Israel. Ya. Ratusan tahun setelah itu. Ya, yang mengenai yang Pak bilang maksud yang menyesal Tuhan ini berkaitan dengan Calvinis itu tantangannya di mana? Berkaitan dengan Calvinis. Iya. Ya, kita bilang bahwa Calvinis akan sulit menjelaskan kenapa Tuhan bisa menyesal. Ya. Calvinis akan sulit menjelaskan kenapa Tuhan menyesal. Gitu. Maksudnya di dalam dunia teologi mereka, dalam dunia bayangan mereka, mestinya Tuhan tidak ada menyesal. Mestinya tidak ada menyesal dalam dunia bayangan Calvinis. Mengapa? Karena sekali lagi kita menjelaskan Tuhan menyesal, ya, karena kita bisa berkata bahwa Tuhan menyayangkan apa yang terjadi. Dan Tuhan cuma bisa menyayangkan apa yang terjadi kalau itu memang sesuatu yang bisa disayangkan. Maksudnya gini loh. Kalau kita menyayangkan sesuatu kan kita, coba terjadi bukan yang seperti ini, tapi yang lain gitu kan. Misalnya kita menyayangkan, misalnya anak kita lah, kita menyayangkan anak kita kurang rajin belajar, terus nggak naik kelas contohnya. Kita menyayangkan itu. Dalam pengertian itu, kita merasa bahwa mestinya dia bisa berbuat sesuatu yang lain gitu. Mestinya dia bisa berbuat sesuatu yang lain. Makanya kita menyayangkan, gitu. Kenapa seperti itu? Nah itu masuk akal di dalam dunia di mana ada kehendak bebas libertarian yang saya bilang tadi. Dalam buku saya sudah bahas ya. Kehendak bebas libertarian bahwa memang ada pilihan yang real, gitu. Bahwa kamu bisa pilih A, bisa pilih B. Nah, tetapi di dalam skema Calvinis kan pilihan itu semu semuanya. Sebenarnya Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tentukan. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan, ngapain Tuhan sayangkan gitu bisa? Nah, makanya kita bilang di dalam dunia Calvinis mereka mestinya tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan menyesal. Sehingga ujung-ujungnya sering mereka hanya bilang, ya dia hanya bilang ini hanya bahasa manusia aja, gitu. Bahasa manusia, tapi dia nggak bisa jelaskan sebenarnya kenapa Tuhan menyesal. Ya, cukup jawab ya Pak ya. Oke, baik, dan coba kita masuk di sini di poin nomor 6. Ya, kita masuk poin nomor 6 di sini. Karena kegagalan Saul, Tuhan memilih raja lain yang raja baru ya, yaitu Daud tentunya. Ya, Daud, dan menyuruh Samuel untuk mengurapinya, itu pasal 16. Jadi segera sesudah Saul ditolak jadi raja, pasal 16 Tuhan suruh Samuel pergi ke Bethlehem mengurapi salah satu anak Isai. Dan kita sudah tahu ceritanya. Yang pertama, anak yang pertama Eliab ya, tinggi tegap, Samuel pikir inilah orangnya, tapi Tuhan bilang bukan ini orangnya. Dan ternyata Daud adalah anak terakhir, anak ke-8 ya. Jadi ya anak ke-8 ya. Ternyata dia yang dipilih ya.
Dan kemudian ada insiden habis itu, insiden Goliat itu di pasal 17, di mana Daud muncul mencuat di dalam kancah Israel, orang jadi tahu siapa dia dan sebagainya. Ya. Dan Saul awalnya sangat mengasihi Daud. Ya kan? Awalnya Saul mengasihi Daud. Ya kenapa tidak? Daud adalah prajurit terdekat dia. Ya, dan Daud yang mengalahkan Goliat. Dan segala macam, jadi awalnya sangat senang. Tetapi semakin bersinarnya Daud membuat Saul sangat cemburu, sangat cemburu. Nah, ini adalah kuncinya. Akhirnya Saul menjadi dengki. Dan ini menunjukkan bahwa hati Saul tidak benar, dan dia terngiang-ngiang terus mungkin karena dia mendapatkan firman Tuhan bahwa kerajaanmu akan diambil daripadamu. Lalu dia tidak berkata sama Tuhan, Tuhan aku tunduk pada engkau. Mestinya kan demikian. Yang angkat Saul jadi raja kan Tuhan. Waktu Saul pertama diangkat jadi raja pun, Saul awalnya bilang siapa aku gitu kan. Siapa aku? Kenapa Tuhan angkat aku? Oh, rendah hati waktu itu. Nah sekarang sudah jadi raja, Tuhan bilang oke, aku gak mau kamu jadi raja lagi. Dia gak terima. Dia gak terima, dia sudah lupa waktu awal dia muda, dia malah minder jadi raja. Dia malah berkata siapa aku mau menjadi raja. Dia lupa itu. Tapi sekarang dia sudah jadi raja, sudah enak. Dia bilang enggak, sekarang saya mau orang lain lagi. Oh, dia nggak mau. Dia mau mempertahankan dirinya. Pokoknya saya tetap jadi raja dan anak saya harus jadi raja. Yonatan. Nah, Yonatan adalah orang beriman, kita tahu itu. Tapi Saul, Tuhan tolak dia. Tuhan tolak dia, dan akhirnya karena hati dia seperti itu, dia menolak keputusan Tuhan, maka hati dia jadi penuh curiga, penuh dengan was-was. Setiap kali ada orang yang hebat, mungkin dianggap bahwa jangan-jangan ini yang nanti dipilih Tuhan menggantikan saya. Dan kedengkian dan kecemburuan itu. Sehingga akhirnya ketika Daud, salah satu puncaknya adalah ketika para perempuan nyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, ini langsung kebakaran jenggot dia. Dan heran juga ya perempuan-perempuan bisa nyanyi seperti itu. Ya, mungkin perempuan-perempuan ini tahu Saul itu udah beristri, yang Daud yang belum beristri. Nyanyinya yang sanjung-sanjung si Daud. Jadi itu membuat Saul di situ titik balik dia mulai membenci Daud. Dan di akhir kehidupan dia, Saul tidak lagi menghabiskan waktunya untuk membangun Israel, tapi untuk mengejar Daud. Ini sangat disayangkan sekali. Dan di mana di awal-awal pemerintahannya, ya, Saul berperang untuk Israel. Musuh dia adalah Filistin, ya, orang Ammon dan sebagainya. Tapi di paruh kedua kita lihat musuh dia malah Daud, gitu, malah orang dia sendiri. Ya. Dia menghabiskan energi dia, pemikiran dia untuk menyerang Daud saja. Oke, saya rasa kita akan selesai sampai di sini hari ini. Kita akan selesaikan minggu depan, dan mungkin saya akan beri satu lagi yang tentang Daud, mungkin raja kedua kalau kita masuk ke sana. Dan kita mempelajari kita sudah lihat Saul, kita akan lihat Daud, dan nanti selanjutnya raja-raja selanjutnya juga. Oke, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan minta Pak Martinus berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengetahuan akan firman-Mu. Kami makin bertambah Tuhan, dan biarlah kami selalu mengikuti apa keinginan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan bergabung bersama jemaat. Tuhan tolong, biarlah apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, juga yang ditugaskan Tuhan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.